Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ageng Joko Triprayogo, kelas PPKH 5B dengan NIRM 0403193994. Kali ini saya akan mempresentasikan kelembagaan usaha peternakan di dalam koperasi dan kemitraan peternakan. A. Politik kemitraan peternakan. Kesimpulan pertama yang diperoleh tentang organisasi kemitraan adalah bahwa kemitraan merupakan suatu cara mengintegrasikan peternak plasma pengontrak ke dalam jaringan ekonomi yang lebih luas, di mana dalam pengintegrasian itu peternak plasma sangat tergantung pada perusahaan inti dalam hal sapronak, penjualan, harga, dan semua keputusan produksi lain, kecuali mengenai tenaga kerja. Kedua, bahwa peternak menghadapi pasar yang tidak dikendalikannya, yaitu pasar monopoli pada pasar input, tempat memperoleh sapronak, pasar monopsoni pada pasar output, tempat menjual hasil produksi, dan pasar bebas pada pasar barang konsumsi, tempat memperoleh barang kebutuhan hidup. Posisi peternak cenderung sangat lemah menghadapi ketiga pasar tersebut. Peternak tidak mampu mempengaruhi harga sapronak. Peternak tidak mampu menentukan harga hasil produksi, dan peternak juga cenderung takluk pada pasar konsumsi. Karenanya, setiap upaya pemberdayaan peternak harus memperhatikan persoalan hubungan peternak dengan ketiga usaha tersebut. Dan jika Indonesia baru yang diciptakan oleh kaum reformis dikonsepsikan sebagai masyarakat yang berdaya, maka sudah saatnya berbagai kebijakan juga harus diarahkan untuk memperhatikan kehidupan para peternak yang selama ini kurang diberdayakan oleh sistem dan struktur ekonomi politik yang bias kepentingan kelompok tersebut. B. Ekonomi kemitraan ayam ras. Sejak tahun 1970-an, pemerintah telah menggalangkan pengorganisasian usaha tani berwujud perusahaan inti rakyat atau PIR, yang juga dikenal sebagai sistem kontrak farming. Pola ini dikembangkan pada berbagai usaha pertanian baik tanaman pangan, perkebunan, perikanan, maupun peternakan. Yang lebih lanjut disebut dengan istilah kemitraan partnership. Menurut PP nomor 44/1997 tentang kemitraan adalah kerjasama usaha antara usaha kecil dengan usaha menengah dan atau dengan usaha besar, disertai pembinaan oleh usaha menengah dan atau besar dengan memperhatikan prinsip saling memerlukan, saling memperkuat, dan saling menguntungkan. Dapat disimpulkan bahwa pengintegrasian usaha ayam ras dengan pola kemitraan antara peternakan rakyat dengan perusahaan peternakan merupakan jalan terbaik dalam menyelamatkan, menyembuhkan, dan mengembangkan agribisnis ayam ras pada masa kini dan mendatang. C. Kemitraan 3 serangkai. Seperti dilaporkan PI 225 tahun /1999, pola kemitraan 3 serangkai ini telah dilaksanakan dengan baik oleh PLN Bojonegoro sebagai mitra dana, PT NUJ sebagai mitra inti, dan peternak ayam pedaging di Kabupaten Lamongan sebagai mitra plasma. Hingga saat ini terdapat 45 peternak dengan populasi 250.000 ekor. PLN Bojonegoro menyediakan kredit senilai 18 juta dengan bunga 4% per tahun yang berwujud kandang berkapasitas 4.000 ekor. NUJ menyediakan sapronak, memberikan pembimbingan teknis dan manajemen, menampung dan mengolah dan memasarkan hasil, sedangkan peternak plasma melaksanakan budidaya. Pemasaran dilakukan oleh PT NUJ dengan harga garansi. Pembayaran angsuran kredit dicicil dari separuh hasil yang diperoleh peternak sehingga tidak disalahgunakan oleh peternak untuk kepentingan yang lain. Dengan belajar dari pola kemitraan 3 serangkai di Lamongan ini, sebenarnya tidak beralasan jika perbankan maupun pemerintah menunda pencairan kredit program bagi peternakan rakyat khususnya ayam ras. Jika pihak pemerintah segera menunjukkan dananya untuk pengembangan pola ini, insya Allah 4 tahap pembangunan peternakan, tahap penyelamatan, tahap penyembuhan, tahap stabilisasi, dan tahap pembangunan sebenarnya seperti yang diprogram Dirjen Peternakan dapat tercapai dalam waktu yang lebih cepat. D. Analisis keuntungan peternakan plasma. Dapat disimpulkan bahwa usaha peternakan ayam pedaging yang dilakukan oleh peternak plasma dengan pola kemitraan lebih menguntungkan dibandingkan dengan peternakan mandiri. Dengan skala pemeliharaan yang sama, peternak plasma menggunakan modal pribadi yang lebih sedikit daripada peternak mandiri. Peternak plasma hanya mempersiapkan modal untuk biaya tenaga kerja, gas dan listrik, sekam, sewa kandang dan alat, sedangkan biaya DOC, pakan, vaksin, dan obat-obatan disediakan oleh perusahaan inti. Secara kualitatif,
rentabilitas modal pribadi yang diperoleh peternak plasma lebih besar daripada peternak mandiri. Peternak plasma tidak menghadapi resiko kerugian yang akibat penurunan harga jual karena sudah ada kesepakatan harga jual dengan pihak inti, asalkan peternak plasma ini dapat mencapai konversi pakan saat dengan atau di bawah standar ketetapan konversi ini, dapat jamin peternak plasma akan memperoleh keuntungan. Membaca PI mungkin ada yang meragukan ketepatan kajian ini karena keterbatasan sampel yang digunakan. Tapi dengan melihat daya tahan peternak plasma dan semakin meningkatnya skala usaha mereka dalam situasi krisis moneter ini, penulis percaya bahwa kepala kemitraan merupakan model yang terbaik dalam upaya meningkatkan kesejahteraan peternak, memberikan kesempatan berusaha dan menciptakan iklim usaha yang lebih baik dalam upaya mendorong pengembang usaha peternakan ayam pedaging di tanah air. Penilaian plasma terhadap inti pada kemitraan ayam pedaging. Kekuatan posisi tawar peternak plasma terhadap inti masih sangat lemah karena tidak adanya lembaga menghimpun peternak plasma. Pada umumnya, plasma secara individual terpisah satu dengan yang lain berhadapan dengan inti, meskipun dalam inti yang sama. Menyadari hal ini, beberapa orang plasma di Kabupaten Malang telah mendirikan organisasi untuk menghimpun dan memperjuangkan kepentingan peternak plasma dengan nama Asosiasi Perunggasan Asper. Asosiasi yang didirikan pada tahun 1999 tersebut telah berhasil menyusun kepengurusan dan melakukan pertemuan rutin bulanan. Meskipun belum berhasil mendata anggota secara resmi karena masih ada peternak plasma yang takut terhadap inti jika menjadi anggota asosiasi ini. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan terima kasih.